Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Risa Kusdamayanti dengan NIM 19080310203, Prodi D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya akan membahas tentang ketentuan syariah. Ketentuan syariah ini mengatur mengenai pembiayaan Islam. Yang pertama, surat Al-Baqarah yang antara lain menyebutkan Allah tidak menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, surat Al-Maidah yang berbunyi, dan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Di samping itu, ketentuan bermuamalah atau dalam hubungan antar sesama manusia atau berdagang adalah diizinkan sejauh tidak ada ketentuan yang melarangnya. Bank syariah harus memperhatikan larangan tersebut. Transaksi tidak boleh mengandung riba, gharar, dan maisir. Di samping dilarang membiayai barang atau jasa yang diharamkan. Pemilihan kata dalam Al-Quran diyakini sangat efisien dan efektif dan tidak akan pernah dirubah. Maknanya berlalu sepanjang zaman dan di setiap waktu dan tempat. Maka implikasi dari makna kedua kata berdagang, riba, dan tolong-menolong dalam kebajikan dapat menjadi luas. Selanjutnya adalah penghimpunan dana masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpunan dana pada perbankan konvensional, yaitu instrumen giro. Giro sendiri adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Maksudnya adalah uang yang disimpan dalam rekening giro dapat diambil atau dicairkan kapanpun setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan. Yang kedua, tabungan. Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet, giro, atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang ketiga, deposito. Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip mudharabah, berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan. Maka dalam perbankan syariah, imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil atau profit sharing sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad. Giro, deposito, dan tabungan atas dasar akad wadiah dan mudharabah wadiah. Secara bahasa, wadiah berarti meninggalkan titipan atau kepercayaan. Para ahli fikih sepakat wadiah hanyalah amanah, tidak dengan dipertanggungan. Adapun secara istilah, harta yang dititipkan kepada pihak yang mau mengamalkan tanpa dibebani biaya. Mudharabah sendiri itu berasal dari kata darb yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang memukulnya kakinya dalam menjalankan usaha. Suatu kontrak disebut mudharabah. Di sini ada perbedaan prinsip antara kedua istilah tersebut. Di sini saya akan menjelaskan giro dalam wadiah. Prinsip wadiah yang ditetapkan adalah wadiah yad amanah yang ditetapkan pada produk rekening giro. Wadiah amanah berbeda dengan wadiah amanah.
dalam wadiah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Nah, mekanisme giro atas dasar akad wadiah yang pertama, bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. Yang kedua, bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Yang ketiga, bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain biaya cek, giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukuan dan penutupan rekening. Yang keempat, bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah. Dan yang terakhir, dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah. Ya, selanjutnya ada giro mudharabah, yaitu dalam giro mudharabah kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atas dasar akad mudharabah berlaku persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana. Yang kedua, pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Yang ketiga, bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain biaya cek, biaya materai, cetak laporan transaksi, dan saldo rekening. Dan yang terakhir, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah. Nah, yang kedua ada deposito. Deposito sebagai salah satu produk perbankan syariah menggunakan skema mudharabah. Hal ini sejalan dengan tujuan dari nasabah menggunakan instrumen deposito, yaitu sebagai saran investasi dalam upaya memperoleh keuntungan. Nah, dalam kegiatan penghimpunan dana dalam deposito atas dasar akad mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut. Nah, yang pertama, bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana. Yang kedua, pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana, atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana. Nah, yang ketiga ada tabungan. Nah, tabungan ini adalah perbedaan utama dengan tabungan di perbankan konvensional adalah tidak dikenalnya suku bunga tertentu yang diperjanjikan. Yang ada adalah nisbah atau persentase bagi hasil pada tabungan mudharabah dan bonus pada tabungan wadiah. Nah, mekanisme tabungan atas dasar akad wadiah yaitu yang pertama, bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai prinsip dana. Yang kedua, bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Yang ketiga, bank dapat membebankan kepada nasabah berupa biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening. Nah, selanjutnya, ketiga jenis instrumen di atas biasa disebut dengan istilah dana pihak ketiga atau DPK. Kembali menggunakan instrumen yang sama. Mekanisme kerja masing-masing instrumen penghimpunan pada bank syariah berbeda dengan instrumen penghimpunan bank konvensional. Perbedaan mendasar mekanisme kerja instrumen penghimpunan dana syariah terletak pada tidak adanya bunga yang lazim digunakan oleh bank konvensional dalam memberikan keuntungan kepada nasabah. Ketentuan tentang larangan haramnya menggunakan mekanisme bunga bagi bank syariah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN
dalam fatwa DSN nomor 1 tentang giro, nomor 2 tentang tabungan, dan nomor 3 tentang deposito. Nah, selanjutnya pada masing-masing fatwa tersebut juga difatwakan mekanisme alternatif yang dibenarkan prinsip syariah. Nah, berdasarkan fatwa DSN nomor 1 tahun 2000 tentang giro disebutkan bahwa mekanisme giro yang dibenarkan berdasarkan prinsip syariah adalah giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Nanti yang ketiga, berdasarkan fatwa DSN nomor 2 tahun 2000 tentang tabungan, mekanisme tabungan yang dibenarkan bagi bank syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Yang ketiga, adapun untuk deposito dinyatakan dalam fatwa DSN nomor 3 tahun 2000 bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Nah, oleh karena itu, mekanisme penghimpunan dana pihak ketiga hanya mengenal dua jenis, yaitu wadiah atau titipan dan mudharabah atau bagi hasil. Secara teori, mengklasifikasinya penghimpunan dana di bank syariah didasarkan pada penghimpunan berdasarkan wadiah dan penghimpunan berdasarkan mudharabah. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.